Nama Indonesia bergema di Italia. Emil Audero tembus 4 kiper terbaik Serie A. Kabar membanggakan kembali datang untuk sepak bola Indonesia. Penjaga gawang utama timnas Indonesia, Emil Audero, resmi masuk jajaran kiper terbaik Liga Italia musim 2025-2026 hingga pekan ke-16. Media ternama Italia, Tutto Mercato Web, menempatkan Emil Audero di peringkat keempat dalam daftar penjaga gawang paling impresif Serie A musim ini. Capaian tersebut menjadi pengakuan nyata atas konsistensi dan kualitas Emil bersama klubnya, Cremonese. Bersama Cremonese, Emil tampil stabil dalam 12 pertandingan dengan catatan rating rata-rata 6,38. Performa tersebut semakin istimewa karena diraih setelah ia sempat mengalami cedera. Di bawah Mistar, Emil menunjukkan mental tangguh dengan mencatat 5 clean sheet serta melakukan 47 penyelamatan krusial. Persentase penyelamatannya pun menembus angka 81,03%, sebuah statistik yang menegaskan betapa vital perannya dalam menjaga daya saing tim. Dalam daftar tersebut, posisi teratas masih ditempati Mike Maignan dari AC Milan dengan nilai 6,57. Ia disusul Vladimiro Falcone, Lecce dengan nilai 6,43, dan Elia Caprile di Cagliari di posisi ketiga dengan nilai 6,41. Emil Audero berada tepat di atas kiper AS Roma, Miles Villar, yang menempati peringkat kelima dengan nilai 6,34. Meski penilaian ini masih bersifat dinamis karena kompetisi Serie A belum mencapai separuh musim, pencapaian Emil Audero sudah cukup menjadi sinyal kuat bahwa kiper berdarah Indonesia tersebut kini benar-benar berada di level elit sepak bola Italia. Bagi publik tanah air, prestasi Emil bukan sekedar deretan angka. Ini adalah simbol kemajuan sepak bola Indonesia, bukti bahwa pemain timnas Indonesia mampu bersaing, diakui, dan sejajar dengan para bintang Eropa di salah satu liga terbaik dunia. Dari kekecewaan ke harapan, J.I.Z masih percaya Piala Dunia untuk timnas. Kegagalan timnas Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026 memang meninggalkan luka. 2 kekalahan beruntun dari Arab Saudi dan Irak di ronde keempat kualifikasi zona Asia membuat skuad Garuda harus mengubur mimpi tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Namun, bagi J.I.Z, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Sebagai kapten timnas Indonesia, Idzes merasakan langsung pahitnya perjalanan tersebut. Indonesia harus mengakhiri fase krusial dengan 0 poin, sebuah hasil yang jauh dari harapan publik. Meski demikian, bek Sassuolo itu menegaskan bahwa mimpi tampil di Piala Dunia belum padam. Ia memilih melihat kegagalan sebagai bagian dari proses panjang, bukan alasan untuk berhenti percaya. J.I.Z merupakan salah satu figur sentral dalam perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak debutnya pada Maret 2024, hanya beberapa bulan setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, ia langsung menjadi pilar utama di lini belakang. Total 16 penampilan dan kepercayaan sebagai kapten di mayoritas laga menjadi bukti perannya yang tak tergantikan di skuad Garuda. Lebih dari sekadar statistik, Idzes dikenal sebagai sosok yang membawa ketenangan dan disiplin di lapangan. Ia memandang perjalanan menuju Piala Dunia bukan sebagai target instan, melainkan buah dari kerja keras harian, konsistensi, dan komitmen jangka panjang. Baginya, kegagalan di 2026 justru menjadi pengingat bahwa mimpi besar membutuhkan kesabaran ekstra. Di level klub, perjalanan karier Idzes juga mencerminkan filosofi yang sama. Dari kasta kedua Liga Belanda, naik ke Eredivisie, menembus Serie A bersama Venezia, hingga kini menjadi andalan Sassuolo, semua dicapai lewat proses bertahap. Pola itu pula yang ia yakini bisa membawa timnas Indonesia bangkit dan kembali bersaing menuju Piala Dunia 2030. Bagi J.I.Z, harapan belum hilang. Ia percaya timnas Indonesia masih berada di jalur yang tepat, selama disiplin, kerja keras, dan keyakinan terus dijaga. Dari kekecewaan hari ini, ia memilih menanam harapan untuk masa depan, bahwa suatu saat mimpi Piala Dunia benar-benar bisa menjadi kenyataan bagi Garuda. Terpuruk di semua level, Sumarji tak menyangka
Timnas Indonesia begini. Mantan manajer Timnas Indonesia Sumarji mengaku benar-benar terkejut dengan keterpurukan Timnas Indonesia tidak hanya di level U22 pada SEA Games 2025, tetapi juga jika melihat kondisi Timnas senior secara keseluruhan dalam satu periode terakhir. Menurutnya, hasil-hasil yang didapat tim nasional jauh dari ekspektasi yang sempat dibangun lewat persiapan panjang dan dukungan penuh federasi. Sumarji menilai kegagalan Timnas U22 di SEA Games 2025 menjadi gambaran paling nyata. Garuda Muda tersingkir di fase grup setelah kalah agresivitas gol dari Malaysia, diawali kekalahan mengejutkan dari Filipina dan permainan yang tidak meyakinkan saat menang atas Myanmar. Ia menyebut faktor keberuntungan benar-benar menjauh dari Indonesia, meski statistik dan dominasi permainan seringkali berpihak kepada skuad merah putih. Di sisi lain, Sumarji juga menyinggung bahwa kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari situasi timnas senior yang sebelumnya gagal memenuhi target di level internasional. Menurutnya, tekanan besar, ekspektasi publik, serta dinamika internal federasi membuat performa tim nasional di berbagai level tidak stabil. Hal ini membuat hasil di SEA Games terasa semakin menyakitkan karena datang di saat kepercayaan publik terhadap timnas sedang diuji. Ia menegaskan bahwa dari sisi persiapan, baik timnas U22 maupun senior sebenarnya sudah mendapat dukungan maksimal. Pemusatan latihan panjang, laga uji coba internasional, kehadiran pemain diaspora seperti Ivar Jenner, Dion Marks, dan Mauro Zylstra, hingga peliburan kompetisi domestik menjadi bukti keseriusan federasi. Namun, semua itu tidak berbanding lurus dengan hasil di lapangan. Keterpurukan beruntun tersebut membuat Sumarji mengaku kaget sekaligus terpukul. Ia merasa apa yang terjadi tidak mencerminkan kerja keras yang sudah dilakukan oleh tim manajemen. Karena itu, ia memilih mundur dari perannya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan refleksi diri atas kegagalan yang dialami tim nasional. Mundurnya Sumarji pun menandai babat evaluasi besar yang harus segera dilakukan PSSI agar keterpurukan serupa tidak kembali terulang di level timnas manapun. Ingin berita terupdate semacam ini? Silahkan subscribe dan like ya!